Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kali ini kita berkesempatan untuk mendengarkan market update di Maret 2023 bersama Bapak Rudianto, Direktur dari Panin Asset Management. Di tengah kesibukan jadwal Pak Rudi yang sangat padat. Terima kasih ya Pak udah berkenan memberikan pandangan tentang kondisi pasar sekarang ya. Juga bersama saya ada Andre Lukito dari Investor Academy Indonesia. Nah mungkin kita langsung mulai aja kali ya Pak. Mungkin bisa Pak Rudi cerita sedikit lah kondisi sekarang tuh seperti apa sih Pak gitu Pak. Ya kalau pertama terima kasih telah diundang Panin Sekuritas Cabang Bandung dan Pak Andre dari Investor Academy ya. Kalau cerita sekarang saya kira di Instagram, di Twitter, saya nggak tahu TikTok, saya nggak punya TikTok soalnya. Sama di berita media massa kan sudah banyak dibahas gitu. Ada bank di Amerika bermasalah. Yang pertama Silvergate Bank, itu banknya para kripto. Ya itu collapse. Itu sih sebenarnya tidak apa-apa karena itu nggak dianggap gitu. Itu kan memang banknya tempat para penjudi kripto lah menurut saya sih. Jadi kalau dia masalah karena memang itu sarangnya scam ya sudah itu kan resiko orang. Kemudian tidak lama setelah itu ada SVB Bank ya. Beritanya kan simpang siur. Seolah-olah mereka terlibat kripto juga karena mereka itu banyak memberikan pokoknya bisnisnya itu cuma ke sektor teknologi. Ke sektor startup tepatnya sih. Jadi dia tuh fokusnya ke startup teknologi sama startup yang medical. Nah, kenapa mereka bisa begitu besar? Urutan ke-16 kan. Mereka punya dana itu tahun 2021 cuma 50 billion total asetnya. 2022 jadi 170 atau 200 billion. Jadi dalam setahun itu naik banyak. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan startup itu kan tidak bankable. Jadi mereka mencoba untuk menggandeng perusahaan-perusahaan itu. Nah, kemudian ketika 2021, 2020 waktu lagi booming teknologi, perusahaan-perusahaan tersebut IPO, itu semua dana IPO-nya dimasukkan ke SVB itu. Jadi SVB itu total asetnya meningkat pesat karena pada tahun 2021 ketika orang masih gila teknologi, spekulasi di sana, itu dia dapat banyak pendanaan. Nah, waktu dia dapat banyak dana, ya kalau tiba-tiba, kalau kayak saya misalnya, kita reksa dana tiba-tiba dapat dana 3 kali lipat, ya kami juga bingung mau ditaruh di mana kan mau belanja juga kadang-kadang kalau mahal ya juga lihat-lihat gitu. Nah, kalau menurut yang saya baca, problem pertama mereka itu adalah mereka meng-underestimate resiko suku bunga. Jadi pada tahun 2021 ketika terima dana pihak ketiga begitu banyak, mereka itu beli bonds. Oke. Ya wajar sih, semua perusahaan itu beli bonds kok. Bank beli bonds. Ya, kamu kalau lihat laporan keuangan Avian misalnya, lihat laporan keuangan Cimori atau apa, mereka beli bonds juga. Jadi cash idle-nya dibelikan bonds karena kan government bonds aman bagi bunga gitu. Nah, yang jadi masalah di SVB itu adalah persentase dari total aset yang mereka belikan bonds itu 40-50%. Padahal umumnya bank itu cuma 20-an%. Jadi mereka beli bonds terlalu banyak. Kalau kamu lihat laporan keuangan di Indonesia, misalnya kemarin saya lihat di OJK ya, per November itu total dana pihak, jadi investasi bank di obligasi dibagi total dana pihak ketiga itu sekitar 20%. Jadi Indonesia itu pun 20-an%. Ya, sangat umum kok ya. Cuman kalau di SVB kebanyakan. Nah, mereka beli bonds itu banyak waktu tahun 2021 ketika suku bunga 0%. Nah, waktu 2022 ketika suku bunganya mulai naik, ya sebenarnya sebagai orang bank, kalau risk manajemennya kerja ya, itu dia akan menyesuaikan dong. Oh, kalau suku bunga naik, mungkin bond saya kurangin, mungkin saya tukar ke durasi yang lebih pendek gitu. Itu tidak mereka lakukan.
Nah, itu yang orang bilang risk manajemennya nggak kerja. Padahal di bank pada umumnya ya, dia akan lakukan itu, atau dia HTM kan, atau dia beli dia HTM, sehingga resiko volatilitas harganya berkurang. Nah, itu tidak mereka lakukan. And then ketika suku bunga makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, kalau kita beli obligasi misalnya, atau beli saham, rugi ya sudah toh uang kita kan. Nah, kalau jadi bank tuh beda, bukan uangnya dia, itu uang deposan masyarakat. Mereka kasih orang bunga deposito supaya kerja, dia belikan aset gitu. Nah, atau dia kasih kredit. Jadi kalau misalnya asetnya itu turun atau kreditnya macet, itu kan ngaruh. Mereka nggak bisa kalau ibaratnya mereka waktu terima deposito masyarakat, dia catat sebagai utang, liability. Dia beli obligasi, dia catat sebagai aset. Nah, kalau misalnya nilai asetnya turun, kemudian mereka harus bayar orang cairkan deposito, mereka harus jual gitu. Nah, yang jadi masalah bobot obligasi yang terlalu banyak, mereka tidak cepat untuk melakukan perubahan durasi gitu ya, ganti ke yang lebih pendek karena bunga mau naik. Akhirnya kerugian daripada obligasinya itu yang dicatat sebagai dengan harga market ya available for sale sudah lebih besar daripada keuntungan dia dalam setahun. Jadi keuntungan dia setahun itu 1,5 billion US dollar. Dia punya unrealized loss itu 1,8. Jadi supaya dia tidak jatuh lebih dalam lagi, dia cut loss di situ. Jadi kenapa dia cut loss? Pegang aja sampai jatuh tempo. Itu kan government bonds. Masalahnya dia sudah ruginya lebih besar daripada keuntungan tahun lalu. Jadi secara accounting itu sudah menggerus modal. Nah, obligasi yang dia beli secara HTM itu bahkan unrealized loss-nya sudah 16. Kalau seandainya dicatat dengan harga market, itu sudah sama dengan modalnya gitu. Ya, jadi itu kalau orang bilang risk manajemennya nggak kompeten tuh gara-gara itu. Nah, ya terjadilah seperti yang kita lihat sekarang. Hari Kamis dia ngomong ada masalah, dia mau terbitkan saham, gagal. Gagal, ya Jumat sorenya sudah menyatakan diri bangkrut, di take over sama LPS. Nah, sampai hari Jumat itu terus terang orang sudah deg-degan. Kenapa? Karena di sana LPS-nya 250.000, jadi 3,75 M. Kalau di Indonesia 2 M gitu kan. Cara berpikir LPS itu sudah beda sama kayak sekarang. Kalau orang bilang taruh di bank cuma dijamin 2 M, oke. Seolah-olah itu orang taruh uang di bank itu cuma uang deposito, uang idle-nya orang. Oh enggak. Uang yang di atas 2 M atau di Amerika di atas 250.000 US dollar itu ada uang apa namanya? Ada uang untuk payroll, ya. Ada uang untuk kalau saya misalnya beli barang dari siapa, saya bayar pakai cek, pakai giro, itu uang seperti itu. Kalau misalnya uang itu macet, bisa dibayangkan berapa perusahaan yang payroll-nya gagal. Ya. Kemudian bayangkan misalnya gini, waktu itu sampai hari Jumat dia bilang yang sampai dengan 250.000 digaransi, yang di atas 250.000 dibayar dulu sebagian 50%. Sisanya nanti dia jual aset-aset SVB baru di cover gitu. Misalnya Bu Vivi atau Pak Andre dapat gajiannya di SVB. Gara-gara perusahaannya juga buka rekening di SVB. Terus gara-gara itu gajinya potong 50%, mau nggak? Itu akan chaos gitu. Nah, itu orang sudah deg-degan. Untunglah pada Minggu malam dia bikin press release, digaranti semuanya. Mau di bawah 250, dan 250 digaranti semuanya. Nah, itu dia stop the domino. Kalau dia kemarin tidak lakukan itu, wah itu tidak terbayang ininya. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan 2008? 2008 sama sih. Kalau 2023 ini kayak orang dapat dana deposito, beli obligasi, tapi dia tidak atur dengan baik sehingga dia cut loss. Bukan kreditnya gagal bayar loh ya. Kalau 2008 dia dapat dana dari masyarakat, dia ngasih kredit subprime. Subprime-nya gagal bayar, jadi asetnya tidak ada nilai. Nah, kalau yang ini dia bukan beli kredit macet, bukan. Dia cuma beli government bonds karena suku bunga naik, harga obligasi turun, penurunan obligasinya terlalu tinggi sehingga menyebabkan dia punya penurunan itu sudah menggerus modalnya dia walaupun masih unrealized. Nah,
Jadi beda gitu. Jadi kalau di 2023 aset-asetnya itu masih government bond, masih aman. Makanya kan digaranti full nggak apa-apa. Kalau 2008 punya itu asetnya sudah aset sampah karena dia kasih kredit yang orang nggak bisa bayar. Nah, di 2008 yang diselamatkan perusahaannya. Caranya bagaimana? Misalnya ada bank Lehman Brothers itu termasuk yang nggak diselamatkannya karena sudah bangkrut. Jadi dia misalnya ada bank diselamatkan gitu kan. Banknya bilang, aduh, saya insolvent, saya nggak bisa bayar deposito. Jadi si pemerintah kayak memberikan pinjaman kepada bank. Ya, pinjaman dengan bunga murah. Jadi bank menggunakan dana pemerintah tersebut, dia bayar deposito orang yang ini. Jadi akhirnya selamat, perusahaannya juga selamat. Jalan sampai sekarang. Nah, di 2023 ini beda. Enak banget perusahaannya dia yang salah, pemerintah bantu, terus dia masih jalan terus seperti biasa. Enggak, jadi yang diselamatkan hanya dana deposito. Perusahaannya, pemegang sahamnya nilainya jadi nol. Gitu. Jadi di 2023 ini yang diselamatkan dana deposito masyarakat. Tapi perusahaannya bangkrut. Jadi kalau yang beli saham perusahaan itu, yang beli obligasi perusahaan itu nilainya jadi zero. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli saham SVB, Anda beli obligasi SVB, nilaimu jadi zero. Tapi kalau kamu taruh deposito di SVB, nilaimu utuh. Nah, kalau menurut saya itu benar. Kenapa? Karena dia tidak menyelamatkan perusahaan. Logikanya benar. Kalau saya beli saham, saya beli obligasi, ada namanya resiko kebangkrutan. Saya harus terima nilai saya nol. Tapi kalau saya taruh uang di deposito, kan saya nggak mau invest. Gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga efek dominonya stop. Credit Suisse, kenapa masalah? Credit Suisse sebelum ini sudah masalah. Ini cuma menambah, jadi ibaratnya bad timing aja gitu. Kalau Credit Suisse itu kan terkenal banknya orang-orang super kaya. Kalau dilihat historisnya itu dia bayar denda banyak banget gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau disclose data pajak orang, dia nggak mau disclose orang punya apa. Jadi dia lebih milih bayar denda daripada harus disclose data nasabahnya. Makanya disukai orang kaya. Nah, tapi karena banyak hal kasih kredit ke Archegos apa yang akhirnya jadi masalah, ya dia kayaknya sudah parah deh. Akhirnya kalau kayak Swiss itu kayak 2008 dia dibantu oleh bank sentralnya Swiss. Jadi diselamatkan. Kenapa? Karena Credit Suisse itu mungkin pada zamannya itu bank paling besar di Swiss atau mungkin nomor 2. Ya, jadi itu model penyelamatan Credit Suisse itu seperti yang 2008. Jadi perusahaannya diselamatkan. Sementara kalau yang 2023 yang Amerika ini yang diselamatkan hanya deposannya, bukan perusahaannya. Nah, kemudian after effect-nya seperti apa? Ya ini saya cuma buat slide singkat sih. SVB bermasalah 9 Maret. Ya. Dari 9 Maret sejak dia bermasalah, itu yield obligasi dari 7% itu turun ke 6,7%. Bentar, saya mau munculkan ini kok nggak keluar ya. Ini dia. Ya, jadi waktu dia bermasalah di sini. Terus setelah dia bermasalah, yield-nya turun ke 6,8. Hal yang sama juga terjadi di US. Jadi waktu SVB bermasalah, yield-nya itu 4%. And then setelah dia bermasalah turun ke 3,5%. Ya yield memang naik turun seperti ini. Tapi turun 0,5% dalam 3 hari itu tidak wajar. Kenapa yield-nya bisa turun begitu banyak? Karena orang berspekulasi, kenapa sih SVB masalah? Oke, SVB beli obligasi. Emang salah beli obligasi pemerintah? Ya nggak salah sih. Cuma dia mungkin komposisinya tidak diatur dengan baik. Terus emangnya kenapa? Ya karena suku bunga naik terlalu tinggi, harga obligasinya turun terlalu jauh. Itu menyebabkan antara penurunan harganya udah lebih gede daripada modal gitu. Nah, itu yang bikin masalah. Jadi mismanagement atau incompetence daripada direksinya satu hal. Hal yang kedua itu adalah karena bank sentral menaikkan bunga terlalu tinggi. Sudah makan korban gitu loh. Ya. Kalau dulu-dulu kita bahas, kenaikan Fed Fund Rate menyebabkan suku bunga seluruh dunia naik.
Kemudian kenaikan Fed Fund rate menyebabkan di Amerika itu orang sudah nggak ambil mortgage lagi, nggak ambil KPR lagi, karena rumah yang sama tahun lalu sama tahun ini kalau kita ambil cicilannya bisa beda 2 kali lipat gitu. Ya, itu terjadi di kredit mobil, terjadi di kredit rumah, terjadi apa? Jadi itu menyebabkan ekonominya slow down. Ya memang tujuannya supaya inflasi turun. Nah, tapi ternyata nggak cuma itu. Yang beli obligasi aja turun, nah itu terus-terusan di luar ekspektasi banyak pihak gitu. Nah, apakah yang seperti SVB banyak-banyak ya, banyak orang kan, banyak bank kan punya beli obligasi, cuma mungkin mereka obligasinya cuma 20%, 25%, dan dia catat dengan hold to maturity sehingga tidak kena di situ. Nah, jadi intinya ketidakmampuan manajemen satu hal, interest rate yang terlalu tinggi itu hal lain gitu. Nah, karena itu orang sudah bertaruh. Kalau begitu, masa The Fed masih mau naikin suku bunga lagi? Sudah bikin 3 bank kolaps gitu kan? 2 lah. Yang satu kan memang kasih kredit ke kripto, ya itu kan salahnya dia. Kasih kredit ke tukang judi, tukang tipu, ya itulah akibatnya. Tapi kalau dia bank yang beroperasi seperti biasa, dia naikin suku bunga terus, bisa aja yang kena makin banyak gitu loh. Nah, jadi kenaikan bunga The Fed itu mungkin Maret sudah yang terakhir. Habis Maret naik, udah habis itu sudah nggak naik lagi. Bahkan yang market sekarang prediksinya September turun, dari sebelumnya turunnya 2024. Gitu. Nah, jadi karena prediksi pasar beralih ke bunga akan diturunkan, yield-nya juga jatuh dari 4 ke 3,5. Ya, kalau yang di US ya. Nah, makanya kalau Anda perhatikan reksadana fixed income, Pandindana US dollar yang penuh dengan indon gitu, FR semuanya, itu sejak kejadian itu naik semua. Ada orang yang bilang, oh ya semua orang main aman, beli obligasi. Bukan. Orang predik suku bunga akan turun. Nah itu. Terus orang bilang, SVB bisa efek domino, bikin bank lain susah. Kalau saya bilang sebaliknya. Jadi saya kasih ilustrasi deh. Kalau misalnya di Indonesia ada bank menengah bermasalah, kayak SVB. Apa yang orang lakukan? Tarik uangnya pindah ke cash? Enggak. Masukin deposito ke BCA, BRI, Mandiri. Jadi justru bank-bank gede sana itu banyak terima dana limpahan yang gede banget gitu. Kenapa? Karena ya itu kan payroll, harus bayar gaji gitu. Terus bank-bank yang gede itu akan dapat nasabah. Nasabah apa? Misalnya SVB kan fokus di teknologi. Kalau saya misalnya bank nggak punya kredit atau nasabah teknologi, tiba-tiba saya kecipratan nasabah banyak gitu. Jadi justru bank-bank yang seperti ini kolaps itu memberi berkah terutama bagi bank-bank besar. Ya, jadi itu yang saya lihat positifnya. Ya. Nah, kemudian terhadap saham bagaimana? Nah, orang kan khawatir, oke, sudah 3, tiba-tiba ada Credit Suisse. Padahal Credit Suisse kan dulu-dulu juga sudah masalah. Selama asapnya belum clear, orang ya cari aman dulu deh. Ya, reksadana juga sama, tiba-tiba ada yang redeem cut loss. Kenapa kamu cut loss? Oh, bilangnya butuh doang. Oh, enggak sih. Saya lihat dia takut aja. Jadi orang sekarang play safe. Bank-bank yang kecil ditelepon sama nasabahnya. Hari ini saya baru ketemu orang bank satu. Dia bilang, saya ditelepon nasabah, Pak. Kenapa? Bank kamu aman nggak? Gitu. Karena banknya dia mungkin yang modal 2 gitu, atau KBMI 1 atau 2. Bank kamu aman nggak gara-gara begini? Saya tarik dana dulu deh. Gitu. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu selama belum clear siapa aja yang kena masalah atau apa, orang akan mengamankan diri dulu. Ya, oke, ada yang berani masuk gitu ya. Nah, tapi yang orang awam kan yang takut, apalagi uangnya sudah hilang di investasi bodong, hilang di beberapa case-case insurance seperti itu, semuanya cari aman dulu gitu. Nah, jadi selama belum clear, nanti berhenti di mana, orang akan cenderung main aman. Nah, makanya terjadi penurunan. Nah, jadi ya kita lihat kan turun seperti ini. Hari ini juga masih turun. Tapi kalau saya lihat ya secara historis kan, tanpa kejadian SVB saja ya indeks juga beberapa kali turun kan. Nah, setiap kali dia di level 65 itu kelihatannya supportnya kuat sekali gitu secara teknikal ya. Setiap kali ketemu di sini naik, ketemu di sini naik. Masalahnya macam-macam. Kalau dulu kalau nggak salah ini Goto kalau nggak salah. Goto di sini. Ya. Habis itu naik. Kemudian awal Januari karena data inflasi kalau nggak salah yang nggak sesuai ekspektasi terus naik. Saya sudah lupa ini dulu kejadian kenapa.
Jadi setiap kali market kita jatuh dalam selama 1 tahun terakhir, kelihatannya level 65, 66 ini support yang sangat kuat. Jadi ya mudah-mudahan secara teknikal dia bisa naik. Untungnya sih crash kali ini kejadiannya dekat-dekat dengan musim dividen. Kalau misalnya dividen daripada big cap sisa 5%, ya corporate yang mau masuk juga nunggu sih. Kalau dia harga kemarin dapat 5%, kalau harganya crash kan bisa dapat 5,5%, guaranteed lagi di depan. Nah, jadi menurut saya itu juga yang menjadi penahan kenapa indeksnya mungkin kalau jatuh juga nggak dalam-dalam amat. Sampai kapan Pak? Ya sampai debunya clear. Ya. Terus yang kedua, tanggal 22 Maret nanti apakah The Fed akan mengumumkan, oke kita naikkan let's say 25 basis atau syukur-syukur nggak naik. Tapi setelah itu apa? Apakah dia masih akan maksa untuk menaikkan suku bunga lagi atau dia bilang oke cukup. Dia mungkin nggak ngomong terang-terang gitu, tapi dia bilang oke kami mulai akan memperhatikan kestabilan sistem keuangan. Nah kalau dia sudah ngomong begitu, berarti kemungkinan pertimbangannya bukan lagi inflasi, tapi sistem keuangan aman atau tidak. Nah, itu yang saya lihat sih. Jadi yang dimenangkan atau diuntungkan dari kejadian ini bonds, ya. Nah, jadi obligasi diuntungkan. Dan obligasinya nggak cuma yang rupiah, yang dolar juga sama. Jadi kalau yieldnya sudah 7 ya, entah karena satu dan lain hal, biasanya sih dia akan turun. Nah, kalau ini karena orang sudah taruhan suku bunga turun bulan September. Sehingga ini bisa jadi kesempatan yang baik kalau mau masuk di reksadana yang basisnya obligasi. Kalau reksadana yang basisnya saham ya bisa bertahap, tapi secara historis 6667 ini kelihatannya support yang cukup kuat. Nah, kurang lebih kayak gitu dari saya. Oke, thank you. Oke, makasih banyak Pak Rudi. Jelas ya, jelas banget gitu ya penjelasannya. Kan kemarin kita masih SVB apa, terus apa hubungannya sama Credit Suisse gitu ya. Nah ini mungkin kita langsung ke Q&A ya Pak Rudi ya. Silakan. Andre mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Ya boleh lah pengen nanya nih ke Pak Rudi. Ada kesempatan nih Pak. Ya, tadi singkat, padat, jelas Pak. To the point ya, mantap. Pak nih mau nanya juga nih kan pertimbangan The Fed sendiri kan salah satunya kan inflasi yang masih tinggi ya Pak. 6%-an ya kemarin terakhir kan diumumin memang sudah turun sih. Tapi kan jauh banget nih sama yang 2%. Nah, kalau menurut Pak Rudi sendiri nih, bayangannya kira-kira apakah mungkin sebenarnya tuh The Fed tuh jadi nggak naikin suku bunga lagi ya? Dan kalau menurut Pak Rudi sendiri, prediksi Pak Rudi nih, seperti apa nih kira-kira? Kira-kira keputusan The Fed lah. Ya, yang tadi saya jelaskan kan bahwa dia tadinya cuma mau kacamata kuda lihat inflasi. Sekarang mau tidak mau, atau paling tidak market berpendapat mereka mau tidak mau harus melihat kestabilan sistem keuangan. Nah, ekspektasi pasar ya. Nah, kemudian inflasi juga ini Pak Andre, bukan masalah, betul dia lebih tinggi ya. Jadi saya kasih lihat data ya. Ini trading economic ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat US ya. US, United States ya. Kemudian inflasi itu lihat mana ya? Inflasi itu price kalau nggak salah. Oke. Ada inflation, ada core inflation ya. Yang kita lihat di public itu adalah inflation. Dan kalau kita lihat dia turun terus. Kenapa turun di bulan ini marketnya bagus tapi di Februari turun masih jelek? Masalahnya bukan sekedar berapa angkanya Pak, tapi versus konsensus Pak. Ketika Januari ya datanya dipublish di Februari 6,4, turun dari sebelumnya 6,5, tapi lebih tinggi dari konsensus, marketnya went wild gitu. Wah ini gawat karena lebih tinggi dari konsensus maka akan kiamat apa segala macam. Itu kan market suka melebih-lebihkan. Bunga akan naik lebih tinggi, terminal rate-nya 6%. Begitu angkanya 6%, sesuai dengan konsensus, tiba-tiba kita masuk surga lagi. Wah, ini akan begini. Jadi problemnya adalah angka ini di atas atau di bawah konsensus. Ya. Nah, jadi yang menjadi perhatian ini. Kemudian yang dilihat itu adalah core inflation. Ya. Core inflation itu yang ini. Jadi secara teori, suku bunga itu perlu di atas inflasi.
Cuma yang digunakan adalah inflasi inti, bukan inflasi total. Ya, jadi mengeluarkan energi sama makanan. Nah, jadi BI rate itu perlu di atas inflasi. Tapi inflasi, Fed Fund rate sama BI rate juga, tapi inflasi inti. Inflasi inti sekarang 5,5. Jadi orang waktu itu bilang 6%, itu menurut saya agak nonsens. Kenapa? Karena waktu dia bilang 6% itu inflasinya 5,6. Jadi dengan 5,5 sudah cukup. Kalau ini 5,5, ya 5,5 udah cukup. Nah, ini kan turun terus tuh. 63, 6, 57, 56, 55. Jadi begitu Fed Fund Rate, kalau nggak ada SVB ya, begitu Fed Fund Rate-nya sudah sama atau lebih tinggi sedikit daripada inflasi inti, maka menurut saya Fed Fund Rate tidak perlu naik lagi. Gitu ya. Nah, kalau sekarang orang kenapa ngomong 6%? Ya kan di atas konsensus ini the Fed harus, itu semua cuma spekulasi market. Kalau menurut saya, kalau saya jadi bank sentral, begitu angkanya sama, kecuali saya dapat pressure, harus diturunkan cepat-cepat gitu. Tapi begitu Fed Fund Rate-nya sama atau lebih tinggi sedikit aja, berarti sudah berhasil. Nah, tinggal saya seberapa agresif mau turunkan suku bunga. Orang gila yang mau naikin bunga agresif supaya inflasi turun dalam. Kenapa? Karena itu akan merugikan ekonominya. Gitu ya. Nah, ini sama juga, inflasinya juga di atas konsensus di bulan Januari ya. Jadi mereka datanya tanggal 2 minggu setelah akhir bulan. Jadi data Januari ini terbitnya 14 Februari. Nah, sejak data ini keluar, market crash. Hanya karena 0,1 di atas konsensus. Ya. Terus yang kemarin baru keluar, ini good news. Ya. Kenapa? Karena sama dengan konsensus. Yang berikutnya kapan? Tanggal 12 April. Nah, saat ini lokal itu nggak ada cerita. Harga batu bara sudah turun, orang mau angkat cerita batu bara nggak bisa. Angkat cerita pertumbuhan ekonomi, orang lebih prefer China sama Hong Kong. Kenapa? Karena mereka kemarin lockdown ketat, sekarang baru dibuka. Jadi ibaratnya kalau saya mau bargain hunting, itu dana asing ke sana. Jadi karena sekarang tidak ada news, nggak ada berita, orang ikutin berita luar negeri. Berita luar negeri yang jadi perhatian ya saat ini adalah kebijakan Fed Fund Rate. Makanya sampai dengan 2-3 bulan ke depan, inflasi ini masih akan jadi perhatian. Nah, jadi penggeraknya kapan? Nanti tanggal 22 Maret yang waktu rapat The Fed, sama nanti tanggal 12 April pengumuman inflasi Maret. Gitu. Kalau sesuai konsensus lagi dan turun, good news. Kalau naik, bad news. Gitu. Berarti kalau dari ini, dengan kata lain nih sudah the end of the tunnel ya. Jadi kalau mudah-mudahan sudah belum tentu akan agresif lagi naikin ya menurut Pak Rudi ya, kira-kira ya gitu Pak. Ya, anggap saja ini 5,5 bertahan terus. Ya cukup sampai 5,5. Jadi kalau orang bilang bisa 6%, menurut saya itu spekulasinya agak berlebihan. Oke, siap. Thank you banyak nih Pak Rudi. Oke, Ci. Oke, silakan. Ci, suaranya Ci. Di-unmute. Tadi kepencet. Jadi ya kenaikan suku bunga juga ternyata ada blowback ya Pak, ada efek sampingnya, yaitu salah satunya korban itu ya Pak. Obatnya ada efek samping ibaratnya gitu ya. Nah ini. Iya, tapi plus memang di sananya nggak kompetens. Jadi ibaratnya kalau kamu kerja di bank udah lama, kamu ketawain ini orang kok goblok banget kok bisa begitunya. Katanya nggak ada risk manajemennya ya Pak? Ya, risk management satu hal, cuma kalau orang yang kerja di bank lama itu wah udah ngerti lah. Jadi itu kayak gini, itu kayak orang nggak pernah makan asam garam gitu. Jadi dia selalu berasumsi IPO yang sukses di 2021 yang bawa uang banyak masuk itu akan berulang terus. Begitu orang keran IPO-nya stop, nggak ada fresh fund yang masuk terus, orang mulai mantap ya makan tabungan gitu. Nah itu dia nggak menduga skenario itu. Jadi itu kayak kamu sukses terlalu cepat, kamu nggak hati-hati, kamu kepleset gitu. Jadi lupa di atas gitu ya Pak? Ya. Enakan ya, ibaratnya gitu ya. Jadi ada yang tulis mereka tuh korban dari kesuksesannya sendiri. Nah itu lagi di atas memang ujian ya Pak, mesti waspada, lebih waspada ya. Betul, betul. Oke, ini saya bacakan pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Silakan. Oke, dari Pak Bayu.
Pak Rudianto izin bertanya, apakah pengaruhnya ke IHSG yang nilainya sekarang turun akan berlangsung lama? Prediksi ke depannya mengenai IHSG gimana Pak? Apa mungkin akan rebound? Ya, tadi sudah saya jelaskan kan. Secara historis, banyak kejadian lah di pasar modal. Donald Trump lah sebelum COVID, ada COVID lah. Habis itu Goto lah, perang Rusia Ukraina lah gitu ya. Ya ternyata pandemi sama perang Rusia Ukraina kan menguntungkan Indonesia. Ya, jadi kan kita sudah belajar kan waktu pandemi sih nggak menguntungkan, cuma dalam artian karena kita tidak jelek-jelek amat, hidup survive kan. Perang Rusia Ukraina orang sudah pikir mau kiamat kan, semua naik. Siapa sangka kan perusahaan batubara Laba Adaro itu nggak kalah, hampir mendekati Bank BCA. Ya, jadi tidak semua hal itu negatif. Ya, pada saat baru kejadian orang nggak tahu ke depan ada apa, semuanya panik, ya bisa aja dia turun. Cuman ketika sudah murah, apalagi sekarang ada momen mau bagi dividen. Jadi kalau Anda beli Bank BRI sekarang kan Anda sudah lock dividen 5,5%, 1 bulan sudah dapat. Anda beli Bank Mandiri, kalau nggak salah juga mungkin 5%-an ya kalau nggak salah, 530 kan. Kalau 10.000 kan sudah 5,3%. Kalau 9.000 kan sudah hampir 6% gitu. Nah, jadi kalau di momen-momen seperti itu, mudah-mudahan kalaupun turun tidak terlalu dalam, dan secara teknikal ya tadi itu dari secara historis 6566 itu kayaknya support yang sangat kuat ya. Saya nggak ahli teknikal, saya cuma lihat pakai mata aja. Oke, semoga menjawab ya Pak. Jadi level sekitar 66-65 level yang cukup bisa kita pakai support kuat. Dan selalu ingat ya, beli saham bagus di harga yang bagus. Nah, harga yang bagus itu gimana? Ini lagi saat turun gini ya. Karena nanti gitu mantul, ada pembalikan arah. Yang bagus biasa mantulnya lebih kencang ya Bapak Ibu. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari Bu Elia. Pak, apakah saat ini terjadi stagflasi Pak? Stagflasi itu inflasi tinggi, ekonominya stagnan. Ya relatif lah ya. Ya itu kan kembali ke masing-masing orang. Kalau yang bisnisnya bagus, sukses, contoh orang bilang properti sekarang susah. Yang mana dulu nih properti yang di peak itu lagi jaya-jayanya nih. Properti yang mall di Jakarta ya lagi susah-susahnya. Tapi properti mall Jakarta lihat dulu, Central Park, Senayan City atau Season City kan. Kalau kamu di mall yang bagus gitu kan, manajemennya bagus, rame-rame aja. Kamu kalau di mall yang mungkin manajemennya kurang, sepi-sepi, pas lagi nggak ada COVID juga tetap sepi kan. Jadi kalau dibilang itu sangat relatif. Jadi stagflasi itu definisinya apa? Inflasinya apakah tinggi? Inflasi kan menurun terus. Kemudian ekonominya stagnan. Kalau ekonominya stagnan kan pertumbuhannya negatif. Buktinya kita pertumbuhannya kan masih tumbuh 5%. Gitu. Jadi kalau di Indonesia sih saya tidak merasa stagflasi. Kalau di luar negeri ya inflasi mereka tinggi, tapi Amerika ekonominya juga masih tumbuh. Jadi menurut saya agak sulit. Itu cuma kata-kata doang sih, permainan kata-kata stagnan dan inflasi gitu. Ya. Oke, karena kita lihat juga kadang-kadang satu sektor beda nasib ya Pak. Yang satu sektor beda nasib, ada yang kuat naik, yang diam di bawah tetap ya Pak. Ya. Pada akhirnya kembali ke masing-masing emiten. Ya kalau dia manajemennya bagus, mau jelek mau bagus dia akan survive. Kalau manajemennya jelek, situasinya bagus juga dia tetap akan kolaps juga gitu. Oke, semoga menjawab ya Bu. Ini suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas aman ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari, nggak ada namanya. Pak, likuiditas IHSG kok kering sekali ya, aliran uangnya ke bond atau ke luar negeri Pak. Apa ketika Fed stop kenaikan bunga bisa membuat likuiditas IHSG jadi meningkat? Sebelum SVB, itu kalau saya dengar dengar para broker lagi ngomong ya, katanya, China sama Hong Kong baru buka. Mereka sudah tutup ketat 3 tahun. Pas bukanya kayak tanpa syarat, semuanya boleh, ini boleh, itu boleh gitu. Sahamnya sudah habis-habisan selama 3 tahun. Jadi dana asing itu ibaratnya memanfaatkan itu untuk bargain hunting ke China, ke Hong Kong. Indonesia batubara kan turun, jadi kan nggak ada news. Nah, makanya transaksinya sepi gitu. Ya
kapan balik ke Indonesia? Oh, katanya sih mereka mau coba peruntungan di Cina sama Hong Kong 6 bulan dulu. Nanti semester 2 baru cari negara lain gitu. Nah, apa yang dia cari kalau misalnya topiknya adalah resesi global, berarti kan cari negara yang ekonominya masih tumbuh. Nah, kalau Asia Utara kan baru buka, nggak tahu tumbuh apa enggak. Asia Tenggara kan kita lihat Malaysia growth, Indonesia growth, Thailand growth, Filipina growth, Singapura juga growth gitu. Jadi kalau memang 2023 temanya resesi global, resesi itu salah satunya ekonominya tidak tumbuh, maka uangnya akan cari ke negara yang tumbuh. Nah, mudah-mudahan semester 2 kita dapat giliran lagi gitu. Nah, itu dari sisi asing. Kalau lokal ya kalau orang nyangkut ya nggak trading kan. Gampang aja sih. Kalau Yang lagi nyangkut banyak sih ini lagi sebenarnya, Pak. ya kalau orang all time high kan makin asik tradingnya. Tapi kalau kamu nyangkut-nyangkut kan nggak trading. Jadi kalau lokal sih saya lihat karena sekarang nggak ada news, nggak ada apa juga, atau kemungkinan banyak posisi nyangkut juga, ya sudah diam dulu gitu. Oke, semoga menjawab ya. Sama sebagian ini Pak masuk ke FR kayak begitu Pak. Cari instrumen yang low risk ya Pak. Ya, karena takut semua pada beli bond kan. Pemerintah kan juga tiap bulan keluarin SBFR, ORI. Ya, itu saya lihat ya at some point juga makan dana juga gitu. Jadi dana dari bank, dana dari pasar modal itu pelan-pelan masuk ke sana gitu. Makanin likuiditas saham itu sebenarnya Pak. Ya gitulah. Ya kalau sahamnya naik-naik terus orang mungkin pindahkan. Tapi kan sahamnya lagi nggak pasti. Obligasi nggak panjang, cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Udah gitu bunganya lumayan gitu. Nah, termasuk sekarang bunga deposito yang mulai tinggi juga membuat orang punya opsi. Dulu deposito cuma 1%, 2%. Malas orang. Tapi sekarang sudah ada yang 4, ada yang 4,5, ada yang 5. Nah itu kalau orang yang sudah puas dengan rate segitu, bisa saja mereka tidak ingin sementara tidak berinvestasi dulu. Jadi kenaikan suku bunga deposito juga berpengaruh menurut saya. Cari yang low risk ya Pak. Ini pertanyaan lagi dari Bu Elia. Pak, apabila cadangan devisa kita naik banyak karena dana hasil ekspor masuk ke Indonesia, apakah akan banyak dana masuk lagi ke market Indonesia Pak? Cadangan devisa dari ekspor itu kan dari dagang. Ya, menurut saya dagang ya dagang, belum tentu masuk ke pasar modal sih. Karena itu duit perusahaan ya Pak. Itu kan duit dagang, bukan duit bukan dividen gitu. Bukan dividen, bukan gaji, bukan apa. Oke, ini dari pertanyaan dari Pak RK, Bu RK. Pak Rudi, terhadap case SVB ini dan juga The Fed yang mungkin menahan suku bunga, bagaimana pandangan Bapak tentang dana asing? Apakah bisa balik investasi saham di Indonesia ataukah masuk ke porto lainnya? Ini tadi yang Pak Rudi bilang ya, 6 bulan ke depan ya Pak. Sebelum ada SVB juga orang ceritanya yang beredar sih mungkin semester 2 karena semester 1 mau coba hokinya di Cina sama Hong Kong dulu gitu. Oke, pantesan kita sepi benar-benar ya Pak. Ya. Ini pertanyaan lagi. Sebagai investor retail, apa saran Bapak untuk investasi saat ini? Ke saham, SBM, emas, atau yang lainnya Pak? Kalau saya sih tahunnya cuma reksadana ya. Dari tahun lalu kita sudah bilang, Panin Aset sudah bilang 2023 itu tahunnya fixed income. Jadi kemarin waktu yield-nya 7 harusnya sudah beli obligasi, sudah bisa beli reksadana fixed income. Turun sekarang 6,7 juga masih bagus. Jadi reksadana fixed income bisa menjadi bagian dari portfolio. Kalau Anda orang yang agresif, menurut saya 10-30% di fixed income. Kalau Anda yang konservatif 50-70. Nah, kalau misalnya saham, ya dia sekarang sudah bukan bear sama bull, sekarang sudah kangguru namanya. Nah, kalau sudah kangguru, kita mesti pintar-pintar lihat support gitu. Nah, sekarang kalau indeksnya sudah ketemu support yang secara historis cukup kuat, menurut saya bisa masuk bertahap gitu di reksadana saham. Oke, semoga menjawab ya Pak. Karena kan ini investasi instrumennya sesuai sama profil risiko ya masing-masing. Nah kalau yang fixed income kan beli sendiri mungkin agak repot. Nah kita bisa beli di reksadana ya. Reksadana yang fixed income atau campuran yang sesuai sama profil risiko Bapak Ibu masing-masing. Nah kita di Panin Asset Management ada macam-macam ya Pak jenisnya ya. Disesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu sendiri. Karena kadang-kadang kalau yang nggak kuat ya di saham semua
ayun-ayun gitu kan lumayan ya, bikin kurang tenang gitu. Nah, Iya. daripada ada potensi rugi nggak tahan di bawah ke bawah, ya mungkin kejar return 5-10% ya cukup ya Pak. Nah, itu mungkin sebagai pertimbangan diversifikasi portofolio ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, sekarang di bursa makin banyak yang IPO, putaran uang segitu-gitu aja, efek terlalu banyak IPO, uang mainin banyak yang stuck, nyangkut mungkin ya di IPO, bisa jadi ya Pak kayak begini ya. Nah itu yang dari dulu saya kan selalu bilang, dia kan nggak nodong kamu beli saham IPO. Jadi kalau misalnya habis beli terus nyangkut kan bukan urusannya si perusahaan itu, kan orang ambil resiko kan. Gitu. Nah ya itu, jadi kalau dibilang apakah karena banyak IPO terus perusahaannya stuck, ya kan tidak pernah investor ditodong dengan pistol, kamu beli saham IPO nih, kan pilihan kamu mau ikut atau tidak kan. Terus kalau dibilang stuck, ya mungkin dia waktu beli perusahaan IPO tidak hati-hati, mungkin tidak ada disiplin kalau sudah untung sekian persen atau atau asal alokasi gitu. Dan mitos bahwa IPO itu pasti naik kayaknya sudah nggak berlaku ya 2 tahun ini ya. Sudah nggak kayak kalau dulu kan IPO jarang, karena jarang biasanya orang nggak kebagian, harganya naik. Sekarang IPO begitu sering, jadi sudah kemungkinan orang nggak kebagian sudah kecil gitu. Nah, jadi kalau permintaan sama penawarannya kurang lebih sama, ya harga susah naik. Harga kan bisa naik karena permintaannya jauh lebih tinggi daripada penawaran. Waktu IPO sedikit, itu kondisi itu terjadi. Tapi begitu IPO-nya sering, kondisi itu tidak lagi. Belum lagi kita bicara valuasi. Ya kan seperti investor akademi, Bu Vivi kan ngajarin orang valuasi, fundamental, segala macam. Dulu kan orang nggak tutup mata aja. Mau book value berapa kali pun ya hajar gitu kan. Nah sekarang kalau dia diajarin, dia IPO book value-nya 10 kali, ya ngapain kita ikut. Gitu. Nah itu ya, jadi lebih selektif ya Bapak Ibu kalau yang IPO ya. Karena ya itulah, memang yang arah-arah juga ada, tapi persentasenya dibanding yang diturunin juga nggak lebih banyak yang naiknya gitu, lebih banyak yang turunnya ya. Dan kadang-kadang kalau IPO itu kalau saya ya lihat-lihat ya, kalau dapatnya sedikit naiknya bisa banyak, tapi kalau dapatnya banyak, nah itu nggak bisa naik tuh banyakan. Jadi menurut saya risk reward-nya agak kurang menarik ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya minat sama IPO, dipelajari benar-benar ya, karena memang IPO kan nggak maksa orang buat beli yang kayak Pak Rudi tadi bilang ya. Nah ini lanjutin lagi ya Pak. Permisi Pak, bagaimana cara tidak terpengaruh noise market, tetap yakin sama analisis awal? Ya jangan sering-sering cek saldo. Cuman lihat running trade Pak. Hmm. Jangan banyak baca grup, dengerin Saldo udah. YouTube Pak Rudi aja udah. Jadi ini dari si ganteng Pak. Kalau di reksadana saham ada terima dividen, apakah dividen ini menambah NAV-nya? Kalau di reksadana terima dividen, umumnya kami reinvestasikan. Dalam artian itu menambah NAV, tapi ketika kami terima uangnya, kami beliin saham lagi gitu. Tidak kami bagikan. Yang kami bagikan itu ada di satu reksadana campuran namanya Pandindana Bersama Plus. Setahun itu minimal ada 1 kali bagi hasil. Jadi kalau reksadana, kalau saham kan namanya bagi dividen. Kalau reksadana namanya bagi hasil, beda. Kalau saham bagi dividen itu ada pajaknya. Kalau kita nggak reinvestasi, nggak laporan, bisa kena pajak 10%. Kalau reksadana bagi hasil itu bukan objek pajak gitu. Nah, Pandindana Bersama Plus itu ada saham, ada obligasi, kita ada bagi hasil. Kemudian ada Pandindana pendapatan berkala, itu isinya obligasi semua, itu bagi hasilnya Rp5 setiap bulan. Jadi kita buat fiturnya seperti ORI. Nah, cuma bedanya kalau ORI kan ada jatuh tempo, kalau berkala nggak ada. Jadi dia jalan terus, kamu kalau butuh uang bisa di-redeem, tapi beli di berapapun harganya, kita itu bagi hasil Rp5 setiap tanggal 5. Jadi 5 setiap tanggal 5, terus menerus. Karena bisa diperjualbelikan setiap saat, pokoknya bisa naik turun. Nah itu untuk Pandindana berkala. Sama satu lagi yang kadang-kadang ada terproteksi. Nah, terproteksi itu kayak ORI, kayak ini. Jadi ada waktu-waktunya ada, kadang-kadang kalau nggak ada barang, ya kami nggak keluarkan juga.
Seperti itu untuk bagi hasil dan dividennya. Oke, semoga menjawab ya. Pak, ini saya mau tanya Pak, kan berarti ini kan istilahnya yang SVB di bail out ya Pak sama pemerintah sana ya Pak? Yang di bailout itu deposannya, bukan perusahaan. Deposannya di bail out ya. Nah, Ya. terus efek dari bail out-nya itu kan berarti deposannya selamat, tapi kan berarti yang ngasih bail out-nya itu pemerintahnya kena di mana nggak Pak? Efek apa gitu? Kan ini, saya kan sita banknya. Waktu saya sita banknya kan saya dapat obligasi. Nah, dia bermasalah karena harga obligasinya turun, tapi kan obligasinya tidak gagal bayar. Nah, jadi kalau saya pegang sampai jatuh tempo kan uang saya balik. Jadi ongkos bailout-nya tidak mahal. Beda sama 2008. 2008 itu bank-bank yang di bailout itu asalnya toxic gitu loh. Dia ngasih ke subprime yang macet gitu. Ini enggak, ini government bonds. Cuma harganya lagi turun aja. Jadi si SVB-nya beli di harga pucuk gitu. Beli di harga cuma bayar selisihnya aja gitu ya Pak? Ya, nah tapi kan jadi obligasinya misalnya parnya 100. Dia mungkin dulu beli 105. Sekarang karena bunga naik tinggi, sekarang harganya 90. Ya. Nah, tapi kan balik kan tetap 100 kan. Cuma mungkin masih 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun lagi kan. Nah, oleh mekanismenya canggih. Jadi obligasi yang sekarang harganya 90, 85 itu dia bisa di-trade di harga 100 dan itu dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Jadi ngerti nggak? Jadi misalnya SVB punya obligasi, market price-nya 85. Jadi dia bisa pinjam 100. Kenapa? Karena pas jatuh tempo ini kan government bonds pasti balik 100. Nah, jadi obligasinya dijaminkan, dia dapat pinjaman 100. 100 inilah yang dipakai untuk bayar dia punya deposan gitu. Nah, berarti otomatis memang bukan nalangin dana yang gede gitu ya, nggak ada cetak uang berarti ya Pak? Dia selisihnya aja, dia nggak nalangin. Yang dia talangin cuma selisihnya aja, bukan 100% pokoknya gitu. Kalau dulu sama pokoknya ini enggak ya, ya. karena bon. Okay. Makanya dia berani jamin full gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Andre? Pak Rudi, kalau bisa bantu update nggak nih Pak? Kira-kira untuk yang ke depan nih Indonesia gimana di Indonesia dan beberapa bulan ini kan banyak banget nih yang teriak nih saya juga nih Pak, kalau ngobrol-ngobrol katanya aduh Lebaran kali ini sepi ya, kenapa sepi ya? Nah, bisa kasih pandangan ya nih Pak Rudi mungkin. Sepi itu maksudnya orang nggak jadi pulang gitu atau apa? Ya nggak tahu ya, mungkin Januari sampai dengan Maret ini tuh kalau ada yang dagang ya mungkin yang motor atau enggak yang cenderung menurun katanya tuh, dan Lebaran tahun lalu dengan sekarang kayaknya beda ya, lebih ramai tahun lalu. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Dan menurut pandangan Pak Rudi gimana nih kira-kira? Kalau tahun lalu kan ibaratnya orang tabungannya dihabiskan karena di lockdown. Kalau sekarang kan orang sudah nggak nabung kan, karena kita dari tahun lalu sudah setengah 3/4 open gitu kan. Dan kemudian faktor yang kedua inflasi gitu. Ya, berasa kan makan di restoran lebih mahal, transport lebih mahal juga gitu. Kalau orang mau pulang naik bus, itu juga tiketnya sekarang mahal gitu. Jadi faktor inflasi itu memang buat ekonomi menjadi orang spendingnya lebih hati-hati. Plus nggak ada tabungan lagi kayak tahun lalu. Tahun lalu itu 2020 tuh kan kamu kalau dapat gaji kamu nabung aja. 2021 wah 2020 kan orang masih lockdown. 2021 kan semi lockdown, ada Delta segala macam. Orang mulai belanjanya kan 2022 kan, karena waktu itu Pak Jokowi bilang boleh Lebaran kan, kalau nggak salah ya, tahun lalu kan. Nah itu kayak kamu punya tabungan 2 tahun. Nah, sekarang tabungannya udah habis. Mungkin baru rame lagi tunggu THR gitu. Ya, berarti nanti setelah THR ya Pak ya, mungkin rame lagi ya. Kalau bisa kasih pandangan juga mungkin yang politik nanti pemilu seperti apa nih Pak mungkin? Kalau pemilu sekarang kan gini, apakah ngaruh ke fundamental? Menurut saya tidak. Paling ke sentimen. Nah, sentimennya bagaimana nih? Jadi tahun lalu kami undang waktu itu saya lupa namanya siapa ya. Jadi kita undang satu orang ahli politik. Saya cuma copy paste pendapat beliau ya. Jadi dia bilang begini. Apa yang dicari orang di 2024? Apakah yang melanjutkan pemerintahan sekarang atau yang antitesisnya? Nah, itu sangat tergantung kepada tingkat kepuasan atau kalau bahasa Inggrisnya approval rate.
Ya, jadi kalau kita lihat waktu dulu pemilu di Amerika, approval rate Biden, approval rate Donald Trump, approval rate Barack Obama, itu adalah kalau Indonesia ini tingkat kepuasan. Dalam kondisi normal, seorang presiden yang menjabat itu adalah 60%. Jadi kalau dia 60, itu supposed to be begitu. Karena kan dia dapat 50 plus 1 belum bisa jadi presiden. Nah, kalau di bawah 60, berarti orang cenderung akan cari dia punya lawan. Nah, kalau dia lebih dari 60, orang akan cari dia punya penerus. Nah, approval ini naik turun. Jadi waktu Pak Presiden naikin harga Pertalite turun, Undang-Undang KPK disahkan turun, waktu kita dipuji penanganan COVID-nya the best, naik gitu. Nah, angka terakhir kalau nggak salah 70 something Pak Jokowi. Jadi itu tingkat kepuasannya tinggi. Ya mungkin berbeda dengan kalau kita baca di Instagram, Twitter atau apa ya. Kelihatannya kok banyak kali hatersnya. Tapi secara umum itu saat ini 70%. Termasuk waktu dia naikkan harga BBM. Ya, jadi waktu harga BBM terakhir dinaikkan, angkanya masih 70. Nah, kalau tren ini bertahan terus sampai dengan kampanye dan pemilu, maka masyarakat dan investor dan orang asing cenderung akan melihat siapa yang meneruskan programnya. Nah, kalau misalnya sosok yang dianggap meneruskan program Pak Jokowi suaranya tinggi, maka sentimennya akan bagus. Sebaliknya, kalau misalkan dia punya approval rate di bawah 60% atau rendah gitu ya, maka kalau yang lawannya itu akan tinggi, itu akan membuat sentimen orang lebih wait and see. Itu dari sisi tingkat kepuasan. Nah, ya ini cuma cerita beliau ya. Jadi bilang waktu tahun 2014 Pak Jokowi itu mungkin dianggap antitesisnya. Kenapa? Karena waktu itu approval rate Pak SBY nggak begitu bagus. Makanya orang cari yang seperti Pak Jokowi gitu. Nah, kalau yang 2024 bagaimana? Ya nanti kita lihat lagi. Jadi ini kembali ke masing-masing orang ya. Tapi sekali lagi ya, itu saya cuma mengutip pendapat beliau. Saya tidak ahli soal politik. Jadi approval rate Pak Jokowi akan menentukan yang kira-kira diterima di market itu yang melanjutkan atau antitesisnya. Seperti itu. Baik, thank you banyak nih Pak Rudi. Itu aja sih Cik mungkin. Oke, thank you Andre. Pak, saya mau nanya Pak, kalau kita ke depannya nih ya, ada cerita horor apa sih Pak? Perang lah atau apalah gitu yang serem-seremnya gitu Pak di depan yang mungkin kita nggak lihat, tapi kan kalau Pak Rudi kan lihat makro ya. Nah di makro ada apa kira-kira yang bisa bikin kita deg-degan lagi gitu Pak? Atau ini penjahatnya udah keluar semua gitu Pak? Ini masih yang serem-serem nih. Kan masih tahu penjahatnya masih banyak nggak, Dre? SVB kan nggak ada yang duga kan, mana ada yang mendengar kata SVB. Orang yang sering ke Amerika aja baru tahu ada bank SVB di sana. Jadi menurut saya selalu ada hal baru sih. Perang Rusia Ukraina, coba kalau dulu nggak ada perang, kita mana tahu penghasil Indomie kita dari Rusia sama Ukraina kan, gandumnya gitu. Jadi dia krisis atau sentimen yang menakutkan selalu datang dan bajunya ganti-ganti terus gitu. Agak susah kita untuk predik apa yang akan terjadi gitu. Ya paling gini sih, kalau menurut Panin ya, adalah bad news bagi US itu adalah good news bagi dunia. Kenapa? Karena sekarang kita begitu susah. Kenapa? Karena dia naikin bunga begitu agresif. Dia gagal mengendalikan inflasi, dia naikin suku bunga. Kita yang berhasil mengendalikan inflasi harus ikut-ikutan naik. Padahal kita berhasil mengendalikan inflasi. Nah, jadi karena dia naikkan suku bunga begitu agresif, menjadi masalah bagi ekonomi begitu banyak negara. Kalau nanti dia ada masalah, dia harus turunkan suku bunga, kita akan jadi good news. Jadi saat ini bad news bagi US itu good news bagi dunia, termasuk Indonesia. Jadi kita harus berharap dia punya pengangguran makin banyak. Kita berharap dia kalau bisa jatuh resesi, bunganya turun banyak. Nah, kalau nggak begitu, dia masih terus naikkan bunga, akan menyulitkan kita-kita yang di luaran gitu. Jadi bad news. Jadi kalau Amerika makin good news ya, pengangguran dia makin sedikit atau apa, itu actually bad news bagi kita karena suku bunganya akan susah turun. Amerika lawan semua berarti ini ya Pak?
Saat ini iya. Makanya kan Udah. orang mulai mau gantikan kan. Oh ya, China sekarang kan Singapura, India sudah bisa saling belanja kan. Kamu pakai rupiah bisa belanja di Singapura, diterima apa gitu. Terus China sama Arab Saudi dia terima, sama Rusia dia terima renminbi sebagai pembayaran. Ya karena pengaruh Amerika begitu kuat sehingga kalau dia sakit semuanya kena gitu. Kalau dia agresif semuanya kena. Nah, itu masih butuh puluhan tahun untuk mengubah itu. Sementara ini ya tunggu dia sakit dulu, baru kitanya sehat gitu. Jadi doanya lebih banyak bank yang bangkrut ya Pak ya di sana ya Pak ya. Nah, ya banyak PHK di US, banyak apa? Ya pokoknya kalau dia sudah susah dan dia harus menurunkan suku bunga, maka kita tuh kita tensinya jadi lebih sedikit. Ya itu Gitu. penjahat buat kita mulai hilang satu gitu ya Pak, tensi Ya, kenaikan bunga itu ya. betul, betul. Nah ini saya bacain dulu ya Pak, ada pertanyaan. Bagaimana pendapat Pak Rudi soal Presiden Jokowi yang wanti-wanti soal efek domino penutupan bank di US? Yang kita masih tunggu efek dominonya. Apa ada kemungkinan efek domino di Indonesia? Kalau sejauh ini baru sentimen sih, karena saya juga dihubungi sama regulator ditanya, Pak, kamu punya ini nggak? Ya kalau yang saya tahu sih nggak ada bank yang kan dia juga mengeluarkan pernyataan kan OJK, tidak ada bank di sini yang punya bisnis di sana, tidak ada bank sini yang beli obligasi atau beli sahamnya gitu, tidak juga ngasih kredit ke sana. Terus katanya saya ngobrol sama orang katanya ada startup kena, oh ya ada 3 perusahaan startup yang dananya kebetulan dari bank itu. Ya entah itu pinjaman atau misalnya contoh Pak Andre angel investor, rekeningnya di SVB. Kamu transfernya ke bank ke apa startup di Indonesia gitu sebagai apa pinjaman lah atau modal gitu. Nah, itu katanya cuma 3. Dan itu juga nggak tahu apakah 100%, 50% atau berapa gitu. Tapi kan toh pada akhirnya kan digaransi dia punya apa namanya? Dia punya deposito. Jadi nggak jadi masalah juga gitu. Oke, mungkin apa lebih ke psikologi ya Pak. Lihat diguyur kita ikutan takut gitu ya, lebih kayak gitunya ya Pak. Ya ada untungnya sih pas lagi jatuh begini lagi musim dividen. Kalau nggak ada dividen kan kamu nggak tahu ini. Kalau ini kan kamu garansi di depan. BRI 5% sudah. Bank Mandiri juga sudah 5%. Dan tinggal kamu mau ngambil di harga berapa kan? Ya ini kan penurunan harga buat saham yang bagi dividen itu menaikkan yield ya Bapak Ibu. Jadi ya ini salah satu kesempatan dan kita lihat juga laporan keuangan bank di kita kan bagus-bagus ya Pak sebenarnya ya. Ya. Ya kalau soal turun ya memang turun semua sih, kalau yang jualnya lebih banyak dari yang beli ya pasti turun ya. Investor selalu menginginkan yang baik, sama saya juga, cuman kan kita masih realistis ya, tahu di depan kayak gimana, kita jadi tahu resikonya kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah ini mungkin ada yang mau ditanyain lagi Bapak Ibu. Saya udah pinjem waktu istirahatnya Pak Rudi ini udah hampir 1 jam. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, Andre mungkin ada yang mau ditanyain terakhir? Udah nih, lengkap infonya. Thank you nih Pak Rudi atas ininya, info-infonya ya. Oke, Pak Rudi itu lucu itunya. Saya juga punya ada. Tadi ganggu terus. Ya. Obat itu teman-teman ya Pak, lucu ya. Oke, mungkin buat webinar malam ini saya tutup sekarang, udah jam 8:30. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Rudi, udah nyisihin waktu buat kita ya, penjelasan yang cukup jelas, detail seperti biasa, sangat bikin kita celing gitu ya. Nanti kalau mungkin ada kurang jelas bisa nonton ulang di YouTube. Makasih banyak juga Andre udah bareng sama kita ya. Juga Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Mungkin ada closing statement Pak Rudi, silakan Pak. Ya, tidak ada sih, cukup itu aja. Oke. Nah ini ya yang tadi saya bilang, saya tanya Pak Rudi. Nah kalau kejutan di bursa itu nggak pernah bilang-bilang ya kalau mau crash atau mungkin kayak perang, kayak SVB kayak begitu. Nah jadi kita jangan terlalu takut juga, tapi ya tetap realistis ya, pilih yang lebih selektif, kira-kira yang bagus kayak gimana, yang resikonya seminimal mungkin. Nah itu kali ya kalau dari saya. Andre mungkin ada yang mau disampaikan buat penutup Andre? Keep calm, stay invest. Nah, udah. Senyum
senyum pakai kempot. Iya, iya, oke, siap. Thank you banyak Pak Rudi ya, Pak, atas pencerahannya nih, Pak. Makasih banyak Pak, Bapak Ibu Ya, semua, makasih banyak. Saya izin pamit ya. Sampai ketemu ya. di webinar berikutnya.